Dokter Kamelia buka suara perihal hubungan asmaranya dengan Amar Zoni, sebelum berakhir lewat sepucuk surat. Dokter Kamelia mengakui hubungan asmaranya dengan Amar Zoni kandas, mereka putus usai Amar membuat sepucuk surat yang meminta putus karena suatu hal. Sebelum putus, selama setahun belakangan, Dokter Kamelia mengakui sempat ada rencana menikah dengan Amar Zoni di dalam penjara. Kata Dokter Kamelia ketika ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu, 11 Maret 2026, malam. Saat mengundang podcast, jangan pernah diundang podcast. Akhirnya diundang buka puasa bareng, aku konsultasi, ya udah. Jadi mulai kemarin saya tanda tangan surat puasa karena saat ini PH saya bagus. Jadi benar itu dapat chat yang WA, DM. Tadi tanya bagus tadi. Tadi Bu Titi jawabnya gimana? Ya, dapat chat dan DM sendiri mungkin ada apa ya namanya kecurigaan seseorang yang menteror ke siapa. Gak kenal, tapi yang pasti bukan keluarganya Bang Amar. Bukan. Mereka sejauh ini Adit, Panji, kita tuh tetap dekat, tetap mereka tuh tetap adik-adik aku lah, kayak dia mau tadi diundang mana ya, ke Rumpi aja dia telepon, gua harus jawab apa nih, gimana gitu, aku salah nggak gitu, udah aja, udah jawab aja apa aja. Oh, berarti ada intimidasi atau gimana? Ya mungkin bisa dibilang itu lebih lanjut bisa nyambung bisnis. Saya nggak mau bicara. Tapi bakalan menempuh jalur hukum apa Nggak tahu, karena kan gini loh, aku kan juga nggak baru sekali dua kali ngelaporin orang ya, maksudnya bukan nggak pernah, aku juga pernah ada penipuan gitu-gitu. Biasanya kan kalau kita mau melaporin orang itu ada konsultasi dulu dari pihak pengacara atau pihak yang berwajib gitu. Ini larinya kemana sih gitu. Nah itu aku ngerti, itu aku udah serahin semua ke Bang Krisna dan Ibu Mira. Mereka tahu dokter berjuang seperti apa dan menyimbang apa ada rasa menyesal nggak sih dok? Ada. Sudah berjuang sejauh ini Kenapa harus menyesal? Kan dari awal udah bilang aku ikhlas membantu. Ibaratnya aku selalu bilang aku di depan ada orang kecelakaan yang udah sakaratul maut, menurut kamu aku nolongin aku. Itu sama seperti aku lihat Bang Amar saat itu, ini orang baik, ini orang bisa berubah, coba aku bantu. Tapi kan kadar Allah ngasih hati buat aku dan Bang Amar. Tapi balik lagi yang aku bilang, gak akan pernah tertukar kok yang namanya jodoh, rezeki itu maut ditentuin. Mau kamu gak suka sama aku sama Bang Amar, kamu saya jodoh sama garis Allahnya jodoh, mau kita udah berusaha lo harus nikah sama gue, tapi kalau gak jodoh aku selalu gitu sih. sempat ada rencana untuk nikah pas dulu dokter. Oh itu kan keinginan Bang Iya, Amar. keinginan Bang Amar. Tapi kan balik lagi Bang Amar juga harus menghormati pihak keluarga. Saya bukan perempuan yang hidup sebatang kara. Saya punya keluarga besar yang pasti ada pro dan kontra. Dan kebetulan memang keluarga saya tidak mendukung. Jadi ya akan terlaksana. Tapi dari dokter sendiri oke. Ya pastilah, namanya kan sebelum ada kasus ini kita udah berkomitmen ke arah sana gitu. Tapi kan Allah masih menguji kita kemarin dengan adanya kasus ini. Jadi pihak keluargaku ya sabar sampai lebih fokus ke sidang ini sebenarnya. Berarti memang dari keluarga dokter sendiri yang tidak mengizinkan untuk adanya Bukan, pernikahan kalau di lapas. berhubungan Ada pernikahan yang support. pernikahan di dalam Ya iyalah, kan pihak keluarga aku kan nggak cuman keluarga papa, keluarga mama, pro dan kontra pasti ada, dan itu tidak mungkin aku jalanin. Dok, tadi kan dokter bilang kalau nggak cuma kaget dan tidak menyesal gitu dok. Enggak dong, kenapa harus misal? Sedih tipis-tipis ada dok. Rasa tersia-sia mungkin. Tersia-sia? Sia-sia. Ini ABG banget ya, karena gamenya banget ya. Karena kita kan ada hubungan yang Apa putus tadi, dok. apa dia bilang? Sia-sia gitu ya. Enggak sih, aku biasa aja, serius aja. Jadi maksudnya gini, kecewa yang aku bilang sebenarnya aku kecewa enggak, karena belum dengar dari mulutnya Bang Amar sendiri. Tapi yang pasti shock karena aku langsung telepon Bu Titi, loh ini bener Bang Amar bukan ya, gitu bertanya-tanya. Terus aku sampai konfirmasi lagi ke Adit, ini benar dari Bang Amar. Dia bilang iya, tapi gue nggak berani buka baca ya. Dan aku belum konfirmasi. Tapi dari suratnya itu tone message-nya itu positif atau negatif? Yang kayak aku sih dok.
enggak, dia cuma nggak ada kata kita nggak ada hubungan, enggak. Saya menyatakan Muhammad Amar Akbar mulai hari ini tidak ada hubungan lagi dengan dokter yang berkaitan dengan saya, tolong dan dititi ya gitu. Pertama dia buat surat pernyataan buat aku dulu. Yang bertanda tangan, pokoknya gitu, yang bertanda tangan Muhammad Amar Akbar bla 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 bla. Mulai hari ini tanggal sekian saya tidak lagi berhubungan dengan dokter. Nggak ada namanya nih tapi dokter doang, ya kan? Mulai hari ini yang berhubungan dengan hukum atau saya tidak lagi dengan dokter, tapi dengan Aditya Zoni dan PH-nya. Gitu doang. Sama bentuknya juga gitu, kurang lebihnya sama. Masih sayang dok sama Bang? Gak usah ditanya, hanya aku dan Allah. Dokter, katakanlah besok dokter datang ke persidangan dan akhirnya mendengar. Berdoa aja mas sama Allah, gerakin hati aku. Katakanlah Gusti Allah memberikan jalan Iya, untuk Gusti kesehatan Allah. Iya. dan Bang Amar menyampaikan kebenarannya. Siap nggak sih dok? Siap, kenapa enggak? Hidup kalau nggak siap nggak maju-maju nanti. Nah, Apapun yang keluar dari mulut Bang Amar. yes. Siap dong, harus siap dong. Bapak enggak? Harus siap. Udah? Ya, lanjut. Lama loh, ngakunya bilangnya 5 menit. Ngakunya udah buka puasa apa belum dok? Udah tadi di atas gitu. Dan keluarga tidak menyetujui hubungan yang menikah dengan Amar. Karena status Bang Amar. Bukan, kalau menyetujui siapa bilang nggak menyetujui. Support kok setiap sidang Bang Amar telepon orang tua aku untuk minta doanya biar lancar segala macam. Tapi untuk nikah di lapas, no. Tapi kalau seandainya mungkin kemarin ya sebelum ada surat ini Bang Amar bebas, diputus rehab, yang tidak menutup kemungkinan orang tua aku setuju gitu loh. Tapi yang pada saat ini intinya keluarga aku alhamdulillah nggak terlalu banyak ikut campur urusan aku karena dia tahu lah aku sudah dewasa, sudah bisa menentukan mana yang baik dan buruk. Tapi responnya gimana? Nggak ada yang komen, paling cuman papaku sih yang selalu komen. Kenapa bisa gitu bla 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 udah. Sayang apa sih kan kalau Bang Amar? Itu kan aku bilang hanya aku dan Allah yang tahu. Oke? Siapa lagi? Lanjut. Anak yang udah terlanjur sayang. Jangan lupa subscribe ya.